Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Saya berdoa dan saya berharap hari ini Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang baik dan sehat, tetap semangat dan tetap bersukacita. Walaupun di saat pagi hari ini kita belum bisa mengikuti ibadah secara bersama-sama di gedung gereja, namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Sebagai warga negara yang baik, kita mematuhi himbauan dari pemerintah untuk mencegah atau memutus penyebaran virus COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan pagi hari ini marilah kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati saya dan saudara. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara berada, dan Bapak Ibu yang bisa menyaksikan siaran renungan khotbah pada minggu ini, saya mengucapkan shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Marilah di pagi hari ini kita akan bersama-sama menggumuli dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini sebagai dasar di dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-9. Kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah di pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami.
sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, dan di pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, sebab kami sadar bahwa kami manusia yang lemah penuh dengan keterbatasan. Kami senantiasa memerlukan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari yang ada di depan bersama dengan Tuhan di tengah situasi yang semakin hari tidak mudah bagi kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Oleh karena itu kami mau berserah penuh kepadamu ya Tuhan, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami berdoa mohon berkat penyertaan Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menolong dan membimbing kami, sehingga kami dimampukan untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat, untuk tetap setia di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap tantangan, di dalam setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan di pagi hari ini sungguh akan menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami tidak menjadi goyah di tengah tantangan dan pergumulan hidup, tetapi kami tetap setia, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa memelihara dan memberkati dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, terlebih khusus yang ada di GITJ Torejo. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, di dalam setiap pergumulan mereka. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan sepenuhnya perenungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati, mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan nanti bukan hanya dari kehendak dan pikiran manusia, tetapi sungguh karya Roh Kudus yang berkarya di dalam renungan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul menjadi pengikut setia. Menjadi pengikut setia. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, istilah kata setia atau kesetiaan mempunyai makna yang sangat dalam ketika dihubungkan dengan pergaulan atau dengan pertemanan, terlebih dalam hubungan bermasyarakat dan dalam hubungan keluarga. Di dalam Alkitab kata setia dihubungkan dengan istilah kata kasih yang menunjuk kepada kasih Allah, di mana Allah adalah setia, Allah adalah kasih yang senantiasa memelihara setiap umatnya, yaitu saya dan saudara. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menuntut kesetiaan dari setiap umatnya. Di tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang tidak pasti, banyak orang yang berubah tidak setia, banyak orang yang berubah meninggalkan iman dan percayanya karena situasi dan kondisi, karena tuntutan, karena godaan, karena pergumulan hidup. Mereka yang tidak kuat iman, banyak yang berubah setia. Perenungan bagi kita adalah, apakah kita sebagai orang percaya yang sudah merasakan dan menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya dan saudara,
Apakah kita tetap setia sampai pada akhir, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ataukah kita berubah setia? Ini yang menjadi perenungan kita saat pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pengikut berarti ada yang kita ikuti, ada yang kita contoh, ada yang kita teladani. Siapa yang kita teladani, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita contoh? Jelas firman Tuhan di dalam pembacaan kita tadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi pengikut Kristus, untuk meneladani Kristus. Tetapi bagaimana respon kita? Apakah kita mau merespon panggilan Tuhan itu dengan kesetiaan, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai pada akhirnya? Ataukah kita berubah setia dengan segala tantangan, dengan segala pergumulan, dengan segala godaan? Kita meninggalkan iman kita, kita meninggalkan keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tantangan yang kita hadapi, inilah pergumulan yang kita hadapi di tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Banyak godaan, banyak tantangan. Perenungan bagi kita adalah, apakah kita tetap setia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan sampai pada akhirnya? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang 62, di sana Tuhan Yesus memanggil setiap orang untuk menjadi pengikutnya. Tetapi ada jawaban yang berbeda-beda dari panggilan Tuhan itu. Orang yang pertama ketika Tuhan memanggil, dia beralasan mau mengiburkan orang tuanya terlebih dahulu. Orang yang kedua, dia beralasan mau berpamitan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, seringkali ketika Tuhan memanggil, kita seringkali beralasan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk ikut di dalam karya keselamatan, rencana Allah bagi dunia ini, seringkali kita beralasan, seringkali kita menolak, dan seringkali kita tidak setia. Di dalam situasi yang sulit hari-hari ini, adakah kesetiaan itu di dalam hidup kita? Baik di dalam hubungan dengan keluarga, suami dan istri, tetap setia di dalam janji pernikahan, walaupun di tengah situasi tantangan, pergumulan, masalah, godaan yang ada hari-hari ini banyak sekali. Keluarga-keluarga muda yang akhirnya mereka berakhir di dalam perceraian karena mereka tidak setia terhadap pasangannya, karena mereka berubah setia. Banyak faktor yang menyebabkan. Masalah ekonomi, masalah karakter, masalah mementingkan diri sendiri, egois, masalah keluarga, hadirnya orang ketiga, dan masih banyak masalah-masalah yang lain yang seringkali ini menjadi sebab banyak orang-orang keluarga muda khususnya mereka tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Tentunya ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Padahal Tuhan berfirman, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika mereka berjanji di hadapan Allah dan di hadapan jemaat di dalam janji pernikahan, mereka berjanji akan sehidup semati. Tetapi ketika
di dalam perjalanan kehidupan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, janji setia sehidup semati itu seolah-olah dilupakan. Ini menjadi tantangan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita meneladani Kristus. Tuhan Yesus setia. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan mengasihi saya dan saudara, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berkat pemeliharaan Tuhan sempurna, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Lalu apa respon kita terhadap kasih setia Tuhan? Seharusnya kita belajar untuk tetap setia, mengikut Tuhan, meneladani Tuhan di dalam kesetiaan, baik di dalam hubungan rumah tangga, suami istri, di dalam pekerjaan, di dalam bermasyarakat, di dalam pelayanan. Mari kita mau tetap belajar untuk setia, setia mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi dengan demikian, menjadi pengikut Kristus berarti hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Sekali lagi, menjadi pengikut Kristus berarti hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Setia sampai pada akhirnya. Taat, melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Dan Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, masalah di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan pelayanan, di dalam bermasyarakat, mari kita mau belajar dari Kristus yang tetap setia. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, tidak mudah untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi sungguh-sungguh memiliki ketaatan, kesetiaan di dalam mengerjakan tugas panggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali tantangan muncul dari dalam diri kita sendiri. Mungkin masalah keluarga membuat kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Mungkin karena masalah pekerjaan, masalah ekonomi membuat kita tidak setia di dalam mengiring Tuhan. Mungkin karena dosa masa lalu yang belum dibereskan membuat kita tidak setia di dalam mengiring Tuhan. Banyak hal yang bisa menjadi penghalang dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau mengaku di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, dan jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di tengah situasi yang sulit, di tengah pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mau andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari hari-hari ini kita mau belajar untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Di dalam segala situasi, kondisi yang kita alami hari ini, di dalam pergumulan hidup yang kita hadapi hari ini, kita mau andalkan Tuhan dan kita mau tetap setia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita yakin bahwa dengan penyerahan diri kepada Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita dimampukan untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup. Kita dimampukan untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Kesetiaan menjadi pengikut Kristus nyata di dalam sikap dan tindakan kita untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Kita tidak menjadi takut dan gentar ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi pergumulan dan masalah di dalam hidup. Tetapi kita tetap setia
Dan justru di balik setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi menjadi sebuah dorongan untuk kita semakin taat, semakin setia di dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, sampai pada akhirnya kita semakin mendekat kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari di pagi hari ini, apa respon kita? Apa jawaban kita? Apa sikap kita ketika Tuhan memanggil saya dan saudara untuk mengikutnya? Maukah kita menjawab, ya Tuhan? Ku jawab, ya Tuhan, aku mau mengiring Engkau, aku mau mengikut Engkau, aku mau tetap setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu yang terkasih, mari di pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Di dalam ayat yang terakhir, ayat 62 berkata, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mari kita mau ingat tetap komitmen kita, janji kita di hadapan Tuhan, kesetiaan kita, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita mau belajar untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Saya percaya Tuhan menolong dan memampukan kita jika kita mau sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan, sehingga kita kedapatan menjadi hamba Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu. Kebenaran firman-Mu sudah kami renungkan pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap setia mengiring Engkau, mengikut Engkau sampai kepada akhirnya. Ajari kami untuk memiliki ketaatan, untuk mengikut Tuhan, meneladani Tuhan, di mana Tuhan terlebih dahulu setia mengasihi kami. Tuhan tolong kami dan mampukan kami dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup. Ajari kami untuk tetap setia. Ajari kami untuk memiliki respon sikap hati yang benar. Kami tidak beralasan, kami tidak menolak panggilan Tuhan, tetapi kami tetap setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkan iman kami di dalam menghadapi setiap tantangan godaan hidup. Kami tidak berubah setia, tetapi kami tetap setia mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sekali lagi saya menghimbau dan mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan dari pemerintah, yaitu menerapkan 5M. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.